Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 4 April 2021, beberapa desa yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara Timur dilanda bencana alam berupa banjir bandang yang juga menyebabkan longsoran tanah yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Longsoran tanah yang paling parah terjadi di Desa Nele Lamadiken, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Terdapat beberapa daerah dengan kondisi kerusakan terparah akibat bencana ini, yaitu diantaranya Flores Timur, Sumba Timur, Kupang, Ende, Rote, dan Sabu. Penyebab banjir bandang yang melanda Kabupaten Nusa Tenggara Timur yaitu akibat hujan deras yang disertai angin kencang yang berlangsung cukup lama. Bencana ini menyebabkan banyak rumah rusak dan tak sedikit yang terendam banjir. Tak hanya itu saja, beberapa bendungan dan jembatan juga runtuh karena air yang mengalir terlalu deras dan meningkatnya debit air. Jalan umum di sekitar kabupaten tersebut juga tidak bisa dilintasi karena tertutup oleh longsoran tanah. Di daerah Flores Timur, Kupang, Ende, Rute, dan Sabu banyak memakan korban jiwa dan banyak warga yang hilang. Bencana ini menimbulkan kerugian yang cukup besar dan banyak memakan korban jiwa. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, serta keluarganya karena terseret banjir yang cukup deras. Pemerintah setempat dengan cepat mengirimkan bantuan untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Ibu hamil, bayi, dan lansia menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi tersebut. Karena keterbatasan tempat, masyarakat akhirnya diungsikan ke beberapa tempat yang memiliki bangunan yang cukup besar yang berada di dataran yang tinggi. Masyarakat yang berada di tempat pengungsian mengalami kesulitan dalam mengakses internet karena jaringan yang tidak ada dan terputusnya arus listrik akibat bencana tersebut. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga masih sangat membutuhkan dan kekurangan bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan bayi lainnya. Bahkan di saat kondisi yang masih pandemi ini dan kasus COVID-19 yang masih terus meningkat, para korban bencana harus berdesak-desakan dengan orang-orang demi menyelamatkan diri dari bencana yang melanda kampung halamannya. Namun pemerintah setempat berusaha untuk selalu menetapkan protokol kesehatan untuk warga yang berada di tempat pengungsian. Hingga saat ini tak henti-hentinya pemerintah dan beberapa relawan berusaha untuk membantu mengirimkan kebutuhan pokok dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan warga yang berada di tempat pengungsian seperti sandang dan pangan, serta obat-obatan ke tempat-tempat pengungsian warga yang terdampak bencana yang berada di seluruh daerah Nusa Tenggara Timur. Berbagai usaha dilakukan untuk membantu mereka yang mengalami musibah agar tidak merasa sendiri ataupun merasa putus asa atas apa yang sedang menimpa kehidupannya.
Tidak ada yang menginginkan bencana alam terjadi. Bencana alam datang tanpa diundang dan sulit sekali untuk diprediksi. Bencana alam yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tapi juga gangguan terhadap kondisi psikologis para korban itu sendiri. Aspek psikologis menjadi aspek yang paling penting untuk diperhatikan dalam menghadapi dampak bencana. Sebab bencana tidak hanya menyebabkan luka secara fisik, tetapi juga secara emosional. Korban yang terdampak bencana berpotensi mengalami kecemasan, depresi, dan trauma. Oleh karena itu, melakukan pertolongan pertama pada psikologis korban merupakan sebuah usaha yang perlu diperhatikan untuk menghadapi dampak buruk bencana tersebut. Sebagian orang hanya berfokus pada luka fisik dan menekankan kepentingan kehadiran bantuan medis saat bencana terjadi. Padahal terdampak luka emosional yang sama sakitnya dan butuh perhatian lebih untuk ditangani. Alangkah baiknya kita yang berkecimpung dalam dunia psikologis hadir sebagai sebuah tindakan untuk menjaga dan mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis korban. Kita dapat memberikan penyembuhan diri atau self-healing dengan setelah korban dapat memahami keadaan yang terjadi, korban bencana juga dibantu untuk menerima peristiwa yang telah untuk tetap melanjutkan kehidupan apapun keadaannya. Kita juga dapat memberikan pelukan yang hangat untuk setiap tangisan yang mereka curahkan, menemani para korban agar sembuh dari luka-luka yang menyakitkan atas peristiwa traumatis yang dilaluinya. Rumah saya terdampak. Bagaimana Bapak? Separah habis semua total Bapak. Ini terjadi pada pukul 2 dini hari Minggu tanggal 4 April 2021, di mana pada waktu tersebut semua warga penduduk pada nyenyak, tiba-tiba dikagetkan dengan gelegaran bunyi reruntuhan air dan bebatuan. Setelah itu saya bangunkan semua anak. Saat itu saya lari keluar untuk menyelamatkan kasih bangun ada keluarga tetangga di belakang. Saya sampai itu tinju itu rumah, pukul itu rumah, pintu, jendela, alhamdulillah dia bangun. Setelah itu saya mau menyelamatkan itu adik dengan keluarga yang lain, tetapi karena arus terlalu deras, itu sudah jadi korban. Anak satu karena tertindih oleh lemari.
lokasi yang ada sekarang ini akan kita geser, kita pindahkan, direlokasi yang nanti segera ditetapkan oleh Bupati dan Gubernur. Tapi yang jelas Kementerian PU siap untuk membangun rumahnya.